Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,42%. Dengan total market cap mencapai di 839 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi sebesar 0,79% dalam 24 jam terakhir di angka 16.500-an. Sepertinya 16.700 ya, dan juga MA20 sekarang semakin dekat ya. Jadi itu dua-duanya masih menjadi permasalahan untuk Bitcoin. Untuk Ethereum dia penurunannya atau koreksinya sedikit lebih kecil daripada Bitcoin, yaitu di 0,54% di angka 1213. Untuk BNB dia malah meningkat, ya dia meningkat sebesar 2,17% di angka 315, ya which is good. Dia berhasil menembus angka 315. Dan untuk XRP dia koreksi lagi sebesar 2,94%. Dogecoin terkoreksi sebesar 4,4% di angka nyaris 9 sen. Cardano terkoreksi sebesar 1,28% dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,61% ya di angka 84 senan. Untuk ekonomi kalender sesuai dengan pembahasan kemarin ya, nggak ada data yang penting untuk hari ini, hanya dari China dan dua-duanya juga cuma bintang 1, satu di Jepang bintang 2. Ya lagi-lagi nggak terlalu ekstrim penting, jadi kita skip aja. Bisa dibilang hari ini kita lebih fokus ke technical analysis. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke technical analysis, ada beberapa news dan mungkin sedikit on-chain. Ya, on-chain-nya kita bisa lihat di sini. Ada yang bertanya-tanya nih, Bang, kan lagi masa-masa kayak gini nih, Bitcoin turun terus. Orang-orang akumulasi nggak sih atau gua aja? Ini dia jawabannya. Ya, ternyata ya addresses yang lebih dari 0,1 Bitcoin atau yang menghold lebih dari 0,1 Bitcoin bertambah dengan signifikan. Dan sekarang mencapai di all time high di 4 jutaan wallets. Ya, jadi bukan cuma lu doang ya, bukan cuma lu doang dan bisa dibilang malah peningkatannya cukup tinggi ya. Kalau kita di sini ada loncatan yang cukup ekstrim saat kemarin drop di sekitar daerah 15 ribuan. Ya, jadi lagi-lagi saat Bitcoin drop banyak yang melakukan akumulasi, tapi nggak ngomong-ngomong aja. Nah, yang bilang Bitcoin mati ya banyak yang ngomong. Jadi ya sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita jangan fokus terhadap ya apa ya, noise-nya gitu. Jangan terlalu fokus terhadap noise-nya. Kita lihat faktanya. Faktanya orang terus akumulasi. Nah, selanjutnya untuk beritanya jujurnya nggak terlalu bagus. Ya, untuk berita ini adalah mengenai Alameda Research, yaitu adalah perpanjangan tangan dari FTX untuk investments mereka. Nah, ternyata dia mem-withdraw 204 juta US dollar sebelum bankruptcy filing, ya. Jadi sebelum filing mereka tarik dulu 204 juta. Nah, ini tentunya akan menjadi satu permasalahan lagi, ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata dia menarik 204 juta ini kebanyakan di stablecoins, walaupun ada beberapa aset lain juga, ya. Sekitar 57% alias 116 juta US dollars itu ditarik dalam bentuk stablecoins yang dipack ke US dollars tentunya ya, seperti Tether ya, atau USDT, USDC ya, dan juga Binance USD atau BUSD plus juga ada True USD ya. Sisanya 49, ini lucu ya angkanya pas 49,49 juta US dollars atau 24,2%-nya ditarik dalam Ethereum dan 38,06 jutanya diambil dalam bentuk wrap Bitcoin ya. Wrap Bitcoin dan Bitcoin ya, jadi setengah-setengah lah, kurang lebih setengah-setengah Bitcoin, setengah lagi wrap Bitcoin. Jadi ya tentunya ini nggak bagus ya, artinya dia dengan sengaja ada sedikit ingin narik duit dulu ya sebelum kebangkrutan. Usually sketchy ya. Nah, semoga saja ini nggak terlalu pengaruh ya. Kalau sekilas sih kita lihat nggak terlalu pengaruh ke price. Moga-moga nggak ada lanjutannya ya. Oke, nah sekarang kita akan kembali fokusnya ke technical analysis. Kita akan geser ke chart kita yang seperti biasa. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin dia sesuai dengan pembahasan kemarin masih susah dengan 16.700 dan sekarang diperparah dengan MA20. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan di-reject oleh 20 dan tembus ke bawah atau tidak? Kalau sampai tembus ke bawah, that's bad. Ya, jadi PR-nya simple, ya, jangan sampai ke-reject oleh MA20, dan yang arguably lebih penting adalah jangan sampai daily close di bawah dari 16.200 lagi. Karena kalau dia mulai lagi di bawah lagi, ya, atau dia nggak mantul, nah itu kemungkinan besar Bitcoin akan
lanjut lagi ke 15.800 atau mungkin lebih parah bisa membuat suatu lower low, which is bad ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin. Untuk long termnya ya sesuai dengan pembahasan kemarin masih jauh. Jadi kita skip dulu aja. Masih jauh dari 19.000, masih jauh juga dari MA20 di weekly ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat hari ini, sebentar. Ini hari Minggu ya. Otomatis masih belum ada lanjutannya. Jadi harapan gue sih besok ya, besok ini US dollar bisa kembali melemah dan daily close di bawah dari 105 dan juga di bawah dari MA 200. Kalau itu bisa terjadi ya, itu bisa dibilang satu milestone yang penting karena biasanya MA 200 ini cukup penting untuk indeks dolar ya. Kalau kita lihat di sini, biasanya transisi itu terjadi di antara daerah sini ya. Antara dia turun atau naiknya itu kalau sudah tembus dari MA 200. Kita lihat di sini. Ya, di sini ada breakout yang false ya. Ini ada false breakout. Ini waktu COVID crash kayaknya ya. Yes. Yes, benar waktu COVID crash. Jadi ini bisa dibilang rada spesial lah. Nah, tapi intinya saat dia sudah jebol dari 200 dan 200 menjadi resisten, nah ini biasanya akan bisa menjadi satu bear market untuk USD yang benar-benar bear market gitu. Jadi bukan bukan dump yang cuma sebentar-sebentar aja, tapi bisa benar-benar boom seperti di bawah sini ya. Jadi lagi-lagi ini cukup penting untuk kita bisa daily close di bawah 200 dan menjadikan 200 sebagai resisten. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones otomatis sama ya, mereka lagi weekend juga, masih berlibur. Jadi ya otomatis kita tunggu besok juga ya. Tapi ya kalau dibilang sekilas sih otomatis lebih bagus daripada Bitcoin karena Bitcoin memang ya kena skandal FTX ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan tujuannya adalah untuk edukasi. Membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kena grup-grup sinyal berbayar yang ujung-ujungnya kalau banyak loss atau kena liquid terus, lo komen langsung di kick ya. Katanya cukup banyak yang merasakan seperti itu. Nah, semoga saja dengan di sini lu bisa belajar sendiri ya dan lu bisa punya SOP sendiri. Lu bertanggung jawab atas trading lu sendiri. Nah, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lu bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya, sesuai dengan pembahasan tadi sedikit di depan. MA20 sudah semakin mendekat dan 16.700 masih menjadi resisten yang cukup menyebalkan untuk Bitcoin. Nah, kita lihat nih, apakah dalam beberapa hari ke depan akan terjadi retest 1, retest 2 di 16.200 atau tidak. Kalau itu bisa terjadi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, untuk posisi long di sini, seperti pembahasan kita juga di kemarin ya, sekarang mungkin bisa jadi 2 untuk target TP
ya. Target TP pertama kita yang lebih konservatif bisa di EMA 20 yang sekarang di 16.657 dan target TP untuk posisi long kita yang lebih agresif bisa dipertimbangkan di 16.908 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja. Kita bisa tinggal nyontek ke tanggal 15 dan 16 November kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Dan apabila terjadi setup posisi shortnya di 16.900, kita juga bisa pertimbangkan MA20 menjadi target TP yang lebih konservatif. Ya, jadi nanti harusnya kan kurang lebih di tengah sini nih ya. Jadi kalau sampai di retest 1, retest 2, yang konservatifnya di MA20 dan lebih agresifnya bisa pertimbangkan di 16.282 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Nah, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin di 16.292. Ini adalah buy limit pertama secara spot. Dan untuk yang keduanya adalah di 15.874. Dan please sekali lagi gue ingatkan, untuk spot ini adalah jangka panjang berpikirnya. Jadi lu kayak nabung, itu kesannya ya. Lu nabung ya, dan kita nanti TP-nya sama-sama saat bull market ya. Jadi lu kebayang sih kayak lu kesannya akumulasi saat waktu COVID crash kemarin lah. Nah, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, otomatis lu TP-nya nggak cuma besoknya kan ya. Nah, lu TP tunggu sampai beberapa ya mungkin bulan sampai tahun ke depan baru lu ngerasain TP yang luar biasa besar. Jadi sekali lagi untuk long term. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano dan sayangnya kemarin nggak kena. Walaupun tergantung sih ya. Kan gue udah sering sarankan juga. Kalau lu mau target TP dibikin sedikit lebih konservatif, untuk posisi long bisa diturunin sedikit, untuk posisi short bisa dinaikin sedikit. Nah, kalau lu kemarin turunin sedikit, ini literally cuma berapa persen ya? Kecil banget sebenarnya. Cuma ya paling setengah persenan lah ya, setengah persenan. Lu kena TP ya, tapi kalau enggak ya berarti belum kena. Tapi nggak apa-apa sih ya, sekarang masih kondisinya profit sebesar 2,11%. Nah, buat lo yang pengen TP duluan, ya terserah. Kalau ngerasa udah puas dengan 2%-an. Tapi sekali lagi gue ingatkan, hari ini nggak ada data yang terlalu penting, economic calendar. Jadi, kemungkinan besar hanya akan mengikuti TA saja dan mungkin sedikit ke Bitcoin. Jadi, buat lo yang pengen tetap hold, boleh, silahkan. Mungkin mau target TP-nya dibikin sedikit lebih konservatif, diturunin dikit, boleh. Ya. Nah, untuk posisi short tentunya sama dengan kemarin setupnya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini di 32 sen, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dan target TP-nya sekali lagi di 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cardano dan untuk posisi spotnya masih sama di 30 sen. Dan overall sih sebenarnya masih ya jujurnya kalau secara struktur not the best. Tapi sekali lagi kalau menurut gua ya, secara fundamental gitu ya, secara fundamental Cardano a lot better dibandingin beberapa altcoins lain. Jadi kalau mau akumulasi ya monggo-monggo saja, boleh-boleh saja. Tinggal ya paling harus ingat aturan 70-30. Jangan sampai altcoinsnya lebih besar daripada portofolio BTC dan Ethereum supaya lebih balance, lebih secure. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat ya, sudah terjadi retest kedua dan sekarang kondisinya masih profit ya, tapi tipis. Jadi kalau kita lihat sekarang masih profit sekitar ya kurang dari 1%. Tapi nggak apa ya. Kita tunggu sampai ke target TP kita yaitu di yang pertama adalah di $5 lebih 18 sen dan yang kedua yang lebih agresif sedikit bisa pertimbangkan di $5. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya. Tinggal kita lihat saja apakah dia akan berhasil terus bertahan di atas dari $5 lebih 40 sen atau tidak. Andaikan ya besok ternyata Polkadot daily close-nya di atas dari $5 41 sen alias reclaim, ya sudah kita bisa pertimbangkan untuk cut loss. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi long ya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila ternyata reclaim ya, dia reclaim di sini. Nah, kalau dia terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP yang lebih konservatif di EMA 20, yang sekarang ada di $5 lebih 59 sen. Dan untuk yang lebih agresif, target TP-nya bisa pertimbangkan di $5 lebih 74 sen. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin menurut gua. Hold dulu aja, jangan akumulasi sampai dia bisa reclaim lagi 6 dolar lebih 68 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat bahwa kemarin ya dia terjadi retest kedua. Jadi otomatis di sini retest 1, retest 2 kita sudah buka posisi short. Sayangnya untuk sekarang ya di harga running sekarang masih dalam kondisi minus sebesar ya setengah persenan lebih dikit lah, 0,61%. Tapi nggak apa, kalau buat gue pribadi di hold aja sampai kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya di atas dari 10 dolar lebih 20 sen, ya sudah kita cut loss. Tapi kalau masih di bawah ya sudah tentu saja tinggal kita hold. Nah ini sekali lagi juga satu lagi reminder bahwa dalam posisi futures atau trading futures, kita harus siap dengan namanya resiko cut loss. Karena kalau kita nggak siap untuk cut loss, malah percaya atau nggak ruginya bisa lebih gede. Ya, jadi kita lihat besok ya apakah akan cut loss atau kita bisa lanjut posisi shortnya. Nah tentunya untuk posisi short sesuai dengan pembahasan kemarin, target TP-nya adalah di 9 dolar lebih 88 sen. Untuk posisi long kita lihat ada dua kemungkinan ya. Andaikan besok ternyata daily close-nya masih di bawah dari 10 dolar lebih 20 sen, berarti setup posisi longnya masih di bawah sini ya. Retest 1, retest 2 lo bisa pertimbangkan buka posisi long di 9 dolar lebih 88 sen dengan target TP di 10 dolar lebih 20 sen. Tetapi kalau ternyata besok dia daily close di atas dari 10 dolar lebih 20 sen, lo bisa pertimbangkan setup posisi long seperti ini. Retest 1, retest 2, buka posisi long di sini dengan target TP di 10 dolar lebih 57 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cosmos. Dan untuk posisi spotnya, untuk sekarang masih sama ya, bisa pertimbangkan di 9 dolar lebih 88 sen. Dan kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke FTM. Dan untuk FTM kita bisa lihat setup posisi short kita sudah tercapai ya, alias sudah terjadi konfirmasi. Karena kalau kita lihat di sini pada tanggal 24 November, 2 hari lalu, dia terjadi retest pertama. Dan kemarin ya tanggal 26 November terjadi retest kedua alias konfirmasi, otomatis sudah terbuka posisi short. Tetapi basically sekarang masih BEP atau break even ya, karena dia sekarang lagi di retest lagi sebagai resisten untuk yang ketiga kalinya. Nah, jadi untuk sekarang posisi shortnya kita hold dulu aja. Kita tunggu apakah besok daily close-nya akan di atas atau di bawah dari 18 sen. Jadi basically ini sama persis kondisinya seperti Atom. Ya, tapi bedanya kalau Atom lagi floating loss, untuk FTM dia masih plus-plus lah, ya masih BEP. Nah, sekali lagi untuk posisi shortnya, ya ini target TP-nya adalah di 17 sen. Dan untuk posisi long, kita tinggal di tempat yang sama lagi, andaikan sampai terjadi retest 1, retest 2, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini dengan target TP di MA20 adalah target yang konservatif dan di 18 sen ini adalah target TP yang lebih agresif. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di Phantom. Untuk posisi spotnya masih bisa lo pertimbangkan di daerah 17 sen atau di 15 sen. Ya 15 sen ini adalah summer low dari Phantom. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan sekali lagi ini adalah ending juga dari CWT ya. Sekali lagi gue ingatkan jangan sampai over leverage. Tapi yang lebih penting lagi mungkin selain dari over leverage adalah jangan sampai pakai uang panas. Karena kalau udah pakai uang panas, mau TA lu dewa, mau lu fundamentalnya ngerti banget ya, tetap aja resikonya ujung-ujungnya malah cut loss lagi dan malah kena liquid ya, karena seringkali kalau kita udah pakai uang panas yang compromise adalah mental kita atau kita pakai emosi saat kita trading. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.